Halo guys. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik. Setelah hari raya ini pastinya pada habis senang-senang dan makan enak-enak terus ya. Iya ta. Iyalah. Makan enak ta. Ya. Buktinya kita semakin mengembang. Iya kayak Riko. Riko. Kayak ikan gembung. Tapi aku tambah cantik. Titik. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, Subscribe. komen, share video ini biar kami semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya ya. Oh, mencurang lo tayang elek ya. Mus elek mencurang. Nguyu kok. Oke, check it out. Sebelumnya saya dan istri saya mohon maaf lahir batin, dan mohon maaf juga kalau konten ini agak sedikit Apa? bikin perasaan iri dan cemburu atau riak dari kami. Cuman Masalah apa? Ria. iya kan, karena Ya, maaf ya, utaran kebahagiaan karena ya istriku sedang Apa? hamil. Alhamdulillah. Istriku sudah hamil kira-kira 5 bulanan ini ya. Jadi di konten ini aku sama istriku akan bikin story ketika perjalanan ketika istriku pertama kali ketahuan hamil sampai ya saat ini. Jadi sayang dulu gimana ceritanya? Kalau pas sayang ketahuan hamil kan kita menikah itu ya baru 6 bulan ini, alhamdulillah. Kita nikah itu tanggal akadnya 11 Desember 2020 kemarin. Terus ya. Terus kan pas akad itu aku lagi menstruasi. Nah, udah selesai mens itu barulah kita itu jadi FYI ya, brother sister. MP kita itu ketunda seminggu. Nunggu istriku habis selesai main dulu. Jadi ngempet dulu selama seminggu. Oh my god. Ya alhamdulillah. Terus gimana setelah itu? Setelah itu jarak 2 minggu setelah berhenti mens itu aku tuh kayak ada flag gitu loh. Nah, agak takut juga. Terus akhirnya aku tanya ke temanku yang udah duluan hamil. Kata dia disuruh tes pack. Tapi tes packnya itu harus lebih dari 1 tes pack dan 1 merek. Jadi kita itu beli 3 ya. 3 tes pack nggak salah ya. Lupa kamu. 3 itu pun beda-beda merek. Beda harga juga. Beda, dari yang kualitas rendah dari yang murce sampai agak mehong dikit. Dan alhamdulillahnya positif 3-3-nya gitu. Nah, saat ketahuan hamil istriku positif itu bertepatan dengan kita mau jalan-jalan sekeluarga ke pantai gitu ceritanya. Sudah prepare Iya, mau satu keluarga besar. Kita satu kan keluarga baru besar. nikah waktu itu keinginan dari ibu sih. Setengah honeymoon gitu ya teman. Ketahuannya itu katakanlah kita mau berangkat Sabtu malam di tanggal 9 Januari 2021 itu masih ingat saya. Saya pulang kerja itu istriku habis tes pack. Aku setengah percaya setengah enggak, soalnya pulang kerja lalu tidur sebentar. Aku udah nggak sabar meskipun tes pack yang baik itu bangun tidur. Iya katanya kan pagi subuh ya. Sebelum kita makan minum. Jadi kandungan di urin kita itu lebih urin kita lebih pekat sih, jadi lebih akurat kayak gitu. Tapi akunya nggak sabar pengen tes pack. Iya, saya nggak sabar beduk der langsung tes pack. Ya itulah istriku bangunin aku, dikasih lihat hasilnya itu garis 2. Aku ya setengah-setengah percaya, setengah-setengah enggak. Setengah ngimpi tak kayo iki yo. Aku kira ngimpi, soalnya kan ya kita baru nikah seumur jagung, baru 2 mingguan. Iya, 2 mingguan. Cuman ya karena kalau
Allah sudah merestui, sudah menitipkan rezeki anak kepada kita, emang tidak terduga, siapapun tidak tahu, karena kan emang rezeki yang kita hanya berdoa berikhtiar kan, dan tidak bisa dicari itu. Alhamdulillah. Nah, alasan kenapa aku sama istriku nggak jadi ikut ke pantai itu kan googling gitu ya, katanya itu kan kalau emang udah nyantol jangan sampai istri kita itu kecapean. Ya. Terus kan kita juga mempertimbangkan perjalanan ke pantai itu kan jauh ya, ke Malang. Selain itu juga medannya kan agak curam ya, berbatu kayak gitu, jadi takutnya nanti ada apa-apa sama janin dalam kandungan aku. Jadi dengan sangat menyesal dan terpaksa, nggak menyesal ya, dengan sangat terpaksa kita nggak ikut, dan itu mendadak, jadi satu keluarga agak kecewa gimana. Iya, soalnya sudah planning jauh-jauh hari. Itu pun setelah aku tahu istriku positif garis 2, saking seneng ya, sambil izin ke keluarga besar istriku, rumahnya saudara-saudara istriku ada 4 yang di sini, 5 sama rumah mertua. Aku samperin satu-satu, tak bilangin kalau istriku lagi positif, jadi nggak ikut. Ya mereka saudara-saudara ya setengah percaya setengah enggak. Soalnya kita kan emang baru nikah. Itu tes pack pertama ya sayang. Tes pack kedua jam berapa sampai? Tes pack kedua ya untuk meyakinkan kan kita ya, namanya baru pertama kali ya, di hari yang sama sih semua. Iya, tapi jamnya loh, jam berapa ya? Sore sama sebelum tidur. Pokoknya aku soalnya nggak sabaran sih ingin tahu hasilnya. Iya, kalau nggak salah tes pack kedua itu. Enggak, tes pack kedua itu pas kita tidur di sini. Iya, tidur besoknya. Di sini Sabtu malam. Sabtu malam. 2, lalu 3 itu pagi setelah subuh. Katanya kan lebih akurat ya kalau bangun tidur subuh itu kita tes. Alhamdulillah emang positif semua, garis 2 semua. Jadi buat teman-temanku yang lihat video ini, kami mendoakan kalian yang sudah berkeluarga namun belum dikasih rezeki dari Allah momongan sampai saat ini, semoga kalian segera dan disegerakan dititipin oleh Allah rezeki berupa seorang anak. Nah, setelah mengetahui soal 2 bulan ini nggak sembuh-sembuh istriku ini baru jujur, katanya dia itu nggak yakin, sering di WA konsul sama temannya nggak mesti hamil dan lain-lain. Akhirnya ya udahlah, aku aja USG aja lah istriku ke dokter kandungan. Ada ketakutan soalnya kan hamil pertama. Terus aku browsing juga kalau selama hamil itu kita panas itu nanti pengaruhnya ke janin, jadi janinnya bisa nggak berkembang. Dan disitu aku beli tes pack lagi tanpa sepengetahuan suami. Itu aku 3 kali tes pack itu cuma 1 garis toh. Itu aku stres. Enggak, 2, cuman yang 1 agak samar tapi nggak kelihatan ya. Jadi aku disitu semakin stres. Dan akhirnya kita memutuskan untuk USG untuk mengetahui aku ini benar hamil apa enggak sih. Nah itu setelah aku USG kan alhamdulillah emang benar-benar dititipin sama Allah, ada janinnya di rahim istriku. Ya langsung sembuh besoknya si bebek pret ini. Soalnya emang kepikiran ya. Kalau kepikiran itu kan nggak bisa dibohongi, langsung efeknya ke psikologis, ke fisik juga. Jadi jangan suka terlalu berpikir ngatek-ngatek, jangan terlalu panang ya kawan. Don't play bosku. Dibikin enjoy saja. Ya tergantung partner kita sih. Kalau kita sendiri yang berusaha untuk berpikir positif bisa seperti itu, tapi kan ada banyak faktor juga yang mempengaruhi kita, seperti faktor lingkungan atau partner kita gitu. Jadi berkawanlah dengan orang-orang yang positif. Jangan mencurang lah ya. Yang namanya teman itu kalau kita konsultannya itu memberikan saran itu boleh, cuman kan jangan dikasih saran yang buruknya dulu, kasih yang baiknya dulu, sama di-compare lagi dengan perbandingannya dengan yang buruk. Kalau dikasih buruk tok lo ya kasihan lah.
dia nggak bermaksud seperti itu kan menurut pengetahuannya Iya dia sih. Iya. bukan kapasitasnya. Jadi Iya. emang yang terbaik adalah yang berkapasitas seperti dokter kandungan, Iya sih. seperti bidan. Iya, jadi lebih tepatnya kita langsung ke dokter aja lah kalau emang ragu soal memeriksakan kandungan itu. Nah itu soal inilah, soal saya ini setiap keluhannya itu apa setelah panas itu selama hamil kan banyak keluhan. Kadang itu yang lihat makanan langsung enak, nggak mau makan nasi, nggak mau makan apa-apa. Selama trimester pertama itu aku sama sekali nggak mual, cuma keluhanku cuma panas, terus di lambung itu perih, itu aja. Dan itu aku banyak banget istirahatnya. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu ngebu, tidur, bukan istirahat. Turut toh. Nah, masuk trimester kedua itu aku lebih banyak ngemil. Tapi ngemilnya yang seger-seger. Jadi kan aku udah sembuh itu asam lambung. Jadi aku sering makan buah yang asin-asin, pedes-pedes. Nah, tapi ini masuk 5 bulan aku asam lambung lagi. Ya, kebanyakan makan nggak teratur saat hari raya, biasa makan makanan nyemil-nyemil dan lain-lain, makan pedas. Makan Kena asam lambung asin-asin. lagi. Soalnya aku suka yang seger-seger. Kayak aku seger. Oh iya, kan kemarin sebelum hari raya kan puasa. Itu aku puasa loh 28 hari, bolong 2 hari aja. Pas Alhamdulillah. Lebaran. Istriku meskipun hamil masih bisa puasa. Jadi untuk bumil-bumil di luaran sana, puasa itu sebenarnya ya memang nggak wajib untuk ibu hamil, tapi tergantung niatnya ya. Jadi kuat atau enggaknya tergantung niatnya. Aku hari pertama itu hampir mau batalin. Mokel. Cuman tak pikir lagi, bisa, ternyata bisa. Dan itu pas kita buka puasa itu rasanya enak sekali. Rasanya seperti menang gitu ya, menang dari pertandingan lomba. Tapi kekurangannya setiap buka itu selalu minumnya es. Jadi nanti efeknya di kandungan itu anaknya besar gitu, jadi cepat gedenya. Nggak apa-apa sih, kan emang suatu penghargaan ya kalau kita puasa Minumnya es. kan seger, nggak apa-apa. Pret anjing Riko senengan seger-seger es tok. Seperti kata lagu The Massive, karena ini emang lagu senangan aku ya. Jangan menyerah, tetap berusaha. Oke? See you on the next video. Mungkin kita akan tetap bikin konten soal istriku, soal hamil ini. Mungkin entah di kehamilan bulan ke-7 atau 8 mungkin kita akan bikin lagi untuk konten seperti ini. Oke, see you on the next video. Bye bye.